Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Majelis Gereja saat ini mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang berkenan mengikuti ibadah pada saat ini, Minggu Palma 24 Maret 2024, dengan tema Beriman dengan Sederhana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memasuki ibadah dengan bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 162, Hosiana Putra Daud. Saudara-saudara, kita masuki ibadah Minggu Palma ini dengan berlandaskan pada kemurahan Allah. Ia yang begitu rendah hati menjadi manusia karena cinta kasih pada anak-anaknya adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara yang terkasih, pertolongan apa yang kita harapkan dari Tuhan? Biasanya pertolongan yang tampak spektakuler dan heroik. Orang menginginkan kemegahan dan kepahlawanan dalam beriman. Kesederhanaan kerap kali tersisihkan. Hari ini kita belajar dari Yesus dan keledai yang ditungganginya. Kita diminta menanggalkan harapan akan kemegahan dan sikap heroik semata dalam beriman. Kita diajak menaruh hati kita di punggung keledai dalam iman yang sederhana. Kita memuji Tuhan, pelengkap Kidung Jemaat 79, Hosana untuk Raja Damai. Hosana untuk Raja Damai yang adil dan yang jaya. Bersoraklah hai Putri Sion, Rajamu telah datang.
maha mulia. Amin haleluya, puji sembahlah Raja yang maha mulia. Pujilah namanya, Raja yang perkasa. Amin haleluya, puji sembahlah Raja yang maha mulia. Amin haleluya, puji sembahlah Raja yang maha mulia. Hosana untuk Raja damai yang datang di dunia. Rendah hati dan lemah lembut yang turun dari sorga. Amin haleluya, puji sembahlah Raja yang maha mulia. Amin haleluya, puji sembahlah Raja yang maha mulia. Pujilah namanya, Raja yang perkasa. Amin haleluya, puji sembahlah Raja yang maha mulia. Amin haleluya, puji sembahlah Raja yang maha mulia. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada Minggu Palma ini kami hendak mendengar sabda-Mu. Berkati dan tuntun hati kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, pembacaan Injil diambil dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 16. Yohanes 12 ayat 12 sampai 16, Lembaga Alkitab memberi judul Yesus dielulukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya, serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana.
Saudara-saudara yang terkasih, beriman dengan sederhana. Kita manusia biasanya mengharapkan kedahsyatan Allah untuk mujizat, kesembuhan, penyelesaian masalah, sukses dengan segera. Namun pada kenyataannya, apakah Tuhan selalu menunjukkan pertolongan dengan cara yang tampak spektakuler dalam tempo singkat seperti harapan kita manusia? Dalam karyanya, Allah menyatakan pertolongan dengan berbagai cara, termasuk dengan hal-hal yang tampak sederhana dan biasa-biasa saja. Cara-cara yang sederhana ini pada dasarnya dahsyat. Hanya saja kita kerap kurang peka menanggapi karya Allah yang sederhana tadi. Minggu Palma saat ini kita menghayati kemuliaan Yesus yang masuk ke Yerusalem untuk mengalami penderitaan, kematian, dan kebangkitannya dengan cara sederhana. Kala itu, seseorang yang dianggap mulia biasanya diarak dengan menaiki kuda yang gagah. Hal ini dilakukan oleh para pemimpin Romawi. Mereka menaiki kuda yang gagah untuk menunjukkan eksistensi keberadaan kekuasaannya. Nah, cara Yesus menunjukkan kemuliaannya berbeda dengan pemimpin Romawi. Yesus memilih menggunakan keledai sebagai tunggangannya. Yang namanya keledai sering dinilai sudah dungu, lamban. Namun di balik pandangan khalayak rame tentang keledai yang dungu dan lamban tadi, ternyata keledai mempunyai keunggulan. Hewan ini bisa dimiliki oleh semua kalangan karena harganya terjangkau, murah, bisa berjalan di jalan berbatuan, dan tahan lama. Di sini keledai menjadi simbol bagaimana cara Allah bekerja. Allah bekerja dengan cara yang tampak sederhana, biasa-biasa saja, namun menjangkau semua kalangan. Saudara, melalui ibadah Minggu Palma saat ini, kita diajak untuk menghayati peristiwa Kristus dan beriman kepadanya dengan sederhana. Iman yang sederhana membawa kita pada keyakinan yang penuh akan Kristus dan hidup dengan kerendahan hati sebagaimana yang telah diteladankan oleh Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang telah disampaikan tadi, bahwa zaman itu tentara Romawi biasanya menggunakan kuda untuk ibadah kebesaran. Sebuah catatan menunjukkan bahwa di waktu yang berdekatan, baru saja Pilatus datang menggunakan kuda dengan segala kebesarannya. Namun Yesus menggunakan keledai. Secara politis, tindakan Yesus menunjukkan sebuah sarkasme atau sebuah yang bertentangan dengan pemerintahan Romawi kala itu. Secara teologis, Yesus tidak menghadapi penyalibannya dengan keperkasaan, namun dengan kerendahan. Keledai sering dinilai dengan lamban. Jika diperhatikan, keledai punya keunggulan dibanding kuda. Ya, harganya murah
dan cocok untuk geografis Israel. Telinganya keledai itu panjang, berfungsi menurunkan suhu, kakinya cocok untuk berjalan di tanah terjal, berbatu-batu sambil membawa beban, dan keledai mampu bertahan lama tanpa minum dibandingkan kuda. Walau penilaian sosial seakan-akan menyudutkan keledai, tetapi nyatanya keledai punya potensi yang besar bagi masyarakat Israel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keberadaan keledai menyadarkan para murid akan kemesiasan Yesus. Berbeda dengan Injil yang menuliskan kesadaran para murid justru setelah Yesus bangkit, para murid di sini tercelik dan mengingat nubuat Nabi Zakaria. Keledai dalam kitab Zakaria menunjukkan kehadirannya yang membawa kemenangan bagi bangsa Israel. Sementara keledai di kitab Yohanes membawa Yesus pada penderitaannya, yaitu peperangan melawan maut. Persamaannya apa? Persamaannya keledai dipilih sebagai hewan yang berperan penting, membawa keselamatan. Peperangan Yesus membawa keledai semakin menyimbolkan kesiapannya berperang tidak dengan gagah, tidak dengan ganas dan kejam, namun berperang dengan maut dengan rendah hati dan lembut, termasuk juga bagi mereka yang terdiskreditkan. Hanya dengan keledai dan palem kemuliaan Yesus sudah dinyatakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, saat ini marilah kita menumbuhkan kepekaan hati dan pikiran kita terhadap pertolongan Tuhan yang tampak dalam perkara-perkara sederhana. Jangan pernah berhenti menyembah dan tetaplah mengagungkan pertolongan Tuhan, sekalipun sederhana dan tidak tampak heroik atau spektakuler. Beriman secara sederhana diwujudkan dengan kasih, menyadari Allah dalam segala hal. Mari kita refleksikan kehadiran Tuhan dari hal-hal yang tampak sederhana. Misalnya, ketika kita melihat pohon, mendengar suara burung berkicau di udara, ada suara gemericik air. Ciptaan selalu menggambarkan citra penciptanya, yaitu Allah sendiri. Bukankah hal-hal sederhana yang ada di dekat kita cukup menunjukkan kemahakuasaan Allah yang selalu menemani kita dalam segala keadaan? Saudara, marilah kita menghayati Minggu Palma ini dengan mengikut Yesus yang berjalan menuju Yerusalem melalui cara yang sederhana. Selanjutnya, mari kita wujudkan kehidupan sehari-hari dengan cara sederhana, sebab Allah yang kita imani adalah Allah yang sederhana. Amin. Puji Tuhan, saat hening untuk kita. Saat hening selesai. Jemaat berdiri, mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk, mari kita berdoa. Ya Tuhan, di Minggu Palma ini kami menghadapi kesederhanaan. Biarlah kesederhanaan Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Saat ini kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami. Berkatilah para lansia adiuswa dan para pensiunan. Berkatilah orang tua yang saat ini tetap rajin dan tekun bekerja demi kecukupan kehidupan keluarga. Berkatilah anak-anak kami dalam segala keadaan yang sekolah, studi kuliah, dalam pergumulan jodoh, pekerjaan, dan keluarganya. Saat ini kami juga berdoa untuk pekabaran Injil yang ada di penjuru bumi. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Biarlah bangsa kami ini tetap nyaman, aman, dan sejahtera. Ya Tuhan, doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara terkasih, mari kita menghaturkan persembahan dasar nats persembahan Lukas 21 ayat 3 dan 4. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Mari kita haturkan diiringi kidung jemaat 433, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apalagi yang kanan. Mari kita haturkan persembahan kita dengan doa. Sekarang ini ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu, sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela ini, sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmulah sendiri persembahan yang kami haturkan. Kami haturkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah memberi kami ajaran berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyatakan nyanyian pengutusan, pelengkap kidung jemaat 282, Tuhan tolonglah bangunkan iman. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar
yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Mari kita hundur dari tempat ibadah kita masing-masing dan menyambut berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.